Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allahu bihi wa bi barakati ulumihi. Wala yakfi, gitu ya. Masih tentang niat nih di dalam salat. Bahwa salat sunnah itu wajib dita'yin, wajib disebut nama salatnya salat apa. Nah, di sini dikatakan wala yakfi fihi, dan tidak memadai padanya pada salat witir. Kita terakhir bahas tentang salat witir. Tidak memadai pada salat witir itu niyatu sunnatil isya au ratibatiha. Niat sunnah isya atau ratibahnya. Nah, itu nggak memadai. Salat sunnah witir itu kalau seandainya diniatkan sengaja aku salat sunnah isya, itu nggak bisa. Salat witir ini beda dengan salat rawatibnya isya. Karena di sebagian kitab itu ada yang seolah-olah menjadikan qobliyah isya kemudian ba'diyah isya itu sekalian witir gitu. Ini beda. Ba'diyah isya dengan witir itu beda. Maka oleh karena itu tidak memadai salat sunnah witir dengan niat sengaja aku salat sunnah isya, nggak memadai. Sengaja aku salat sunnah rawatib isya, itu tidak memadai. Nah, itu maksudnya. Kemudian apalagi contoh salat sunnah yang mesti pakai ta'yin, harus ditentukan, disebut nama salatnya. Wat tarawih, dan salat tarawih. Jadi ketika takbir sengaja aku salat sunnah tarawih, harus ada begitunya. Disebutkan tarawihnya. Sebutkan ta'yin namanya. Nah, salat tarawih ya. Salat tarawih itu jumlah rakaatnya 20 rakaat. Itu pendapat mu'tamad, pendapat jumhur ulama. Nah, yang 8 banyak ulama mengatakan sah, tapi itu bukan jumlah rakaat tarawih yang paling bagus. Nah, yang paling benar jumlah rakaat tarawih itu adalah 20 rakaat. Nah, jadi dipertahankan. Sini 20 rata-rata. Pertahankan 20 rakaat itu pendapat jumhur, sudah ijma' sukutinya para sahabat. Ketika Sayyiduna Umar buat salat tarawih itu dengan jumlah 20 rakaat, di situ masih ada Sayyiduna Utsman, masih ada Sayyiduna Ali, masih ada Sayyiduna Abu Hurairah, masih ada Sayyiduna Anas bin Malik, masih ada banyak ratusan bahkan mungkin ribuan sahabat, semuanya diem, nggak ada yang protes. Kalau 20 rakaat itu salah, pasti sahabat ada yang protes. Umar nggak segini. Ternyata di dalam kitab Sahih Bukhari dikatakan Sayyiduna Umar salat 20 rakaat tarawih, sahabat semuanya senyap. Berarti ini adalah kesepakatan para sahabat. Sahabat itu nggak akan diem kalau ada sesuatu yang berbeda yang dilakukan seseorang dengan yang dilakukan Rasul. Jangankan masalah ibadah, Sayyiduna Umar makannya diprotes sama sahabat. Ya Umar, kau makan nggak seperti Rasul. Apa kata Umar? Rasul kalau makan, lauknya nggak pernah lebih dari satu macam. Kau kalau makan, lauknya banyak kali. Masalah makan dikomplain. Kira-kira kalau masalah sholat ada yang salah, komplain nggak? Pasti komplain. Ternyata saat Sayyiduna Umar buat 20 rakaat, semuanya diem, nggak ada yang komplain. Mananya apa itu? Benar. Yang dibuat tuh 20 rakaat. Ya. Dan harus dikerjakan 2 rakaat 2 rakaat. Nggak boleh 4 rakaat 1 salam. Berdasarkan hadis as-salatul lail masna masna. Salat malam itu 2 rakaat 2 rakaat. Kemudian salat apa lagi yang harus niatnya itu disebut nama salatnya? Wat duha, dan salat duha. Takbir Allahu Akbar, sengaja aku salat sunnah duha. Minimal berapa rakaat? 2 rakaat. Maksimal berapa rakaat? 12 rakaat. Afdolnya berapa rakaat? 8 rakaat. Boleh sampai 12, tapi justru ulama katakan 8 lebih afdol. Kenapa? Pendapatnya lebih kuat. Tapi yang bilang 12 juga ada. Kalau sholat duha boleh 4 rakaat 1 salam, boleh. 12 rakaat 1 salam juga boleh. 8 rakaat 1 salam juga boleh. Nah, tapi afdolnya 2 rakaat 2 rakaat 2 rakaat. Salat sunnah duha. Ayat yang paling bagus dibaca, banyak pilihan ayatnya. Pertama,
Ada pendapat rakaat pertama kul ya ayyuhal kafirun, rakaat 2 kul huwallahu ahad. Ada pendapat kedua rakaat pertama wadduha, mohon maaf, wasyamsi waduhaha, rakaat kedua baru wadduha. Di antara dua pendapat ini mana yang lebih kuat? Yang lebih kuat kul ya kulhu. Alhamdulillah, udah lebih pendek, lebih kuat nih. Nah, kalau seandainya kita kerjain 6 rakaat, berarti 3 kali sholat, kan gitu. 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat. Maka di dalam kitab Maraqil Ubudiyah, syarah dari kitab Bidayatul Hidayah, dikatakan, yang 6 kali sholat ini, kul ya kulhu. Bangkit lagi, kul ya kulhu. Bangkit lagi, kul ya kulhu. Terus begitu. Kalau mau 8 rakaat pun begitu. Itu di antara yang paling afdalnya. Nah, maka itu sholat duha. Waktunya kapan? Sebenarnya nanti kita ada bab khusus karena ini lagi lewat. Waktunya sholat duha itu terbit matahari tambah 16 menit. Biar makin pasti tambah 20 menit sajalah. Situ ada bacaan terbit. Jam berapa tambah 20 menit. Terbit ya, bukan subuh. Terbit. Syuruk. Isyraq. Nah, bukan imsak, bukan subuh. Tapi terbit, syuruk atau isyraq. Jam berapa kita sekarang? Nampak? Jam berapa habis subuh? 6.18. Kita bilanglah 6.20 misal. Habisnya waktu subuh, terbitnya matahari 6.20. Maka masuknya waktu duha itu tambah 20 menit. Berarti 6.40. Silahkan sholat duha di situ. Silahkan sholat duha di situ. Kapan habisnya? Masuk zuhur. Selama belum masuk waktu zuhur, masih ada waktu sholat duha. Nengok orang sholat jam setengah 12. Sholat apa? Sholat duha. Kesiangan sholat duha. Mana ada sholat duha setengah 12? Emang ukurannya apa? Ya pokoknya ini udah siang kali. Apalah ukuran udah siang kali? Yang jelas kalau masih ukuran itu. Apa ukuran habisnya, Bu? Apa ukuran habisnya, Pak? Sehingga Bapak bilang aku sholat setengah 12 sudah tak duha lagi namanya. Sholat duha itu waktu duha. Ini udah siang kali ini. Itu orang tak jelas ilmunya kalau itu. Harus jelas had, batas awal, batas akhir. Batas awal tadi terbit matahari tambah 4 derajat. 1 derajat 4 menit. Berarti kalau 4 derajat 16 menit. Tamkin itu memastikan, kadang ada yang nambah 5 menit. Kita bilang kalau tambah 4 menit biar 20. Tambah 20 menit. Maka situlah awal waktu duha. Terbit tambah 20 menit. Nah, akhirnya selama belum masuk waktu zuhur maka masih bisa salat duha. Tadi ya. Nah. Ya. Mana yang lebih afdal, salat sunnah isyraq atau salat sunnah duha? Pendapat yang paling kuat dalam mazhab Syafi'i, al-isyraq huwa duha. Salat isyraq itulah salat duha. Jadi sama antara salat isyraq dengan salat duha, sama. Jadi waktu salat isyraq itu kapan? 20 menit setelah terbit barulah bisa salat isyraq. Karena sama. Ini pendapatnya Imam Ibnu Hajar. Kalau pendapatnya Imam Romli itu beda. Isyraq sendiri, duha sendiri. Isyraq kapan? Pas matahari terbit, itulah isyraq. Naik sampai 20 menit, masuklah waktu duha. Nah, jadi kalau ditanya afdal mana? Karena dia memang bukan hal yang bertentangan. Jadi kalau udah lihat, wah udah 20 menit nih. Salat apa tuh? Duha. Misal kita zikiran, ini memang bagus diamalin. Perhatikan, hadirin wal hadirat, Bapak Ibu sekalian. Kata Nabi, barang siapa yang sholat subuh berjamaah, kemudian dia berzikir sampai beribadah, mau zikir, mau baca Quran, mau ngaji, sampai matahari terbit, sampai matahari naik, kemudian dia sholat sunnah 2 rakaat, maka dia mendapatkan pahala haji sempurna. Itu pahalanya kayak orang ibadah haji yang ngabisi duit sampai 52 juta. Itu ongkos saja belanja di sana, masya Allah. Itu bukan belanja, bukan ibadah. Adalah 52 juta. Belum lagi habis tenaga, belum lagi habis waktu. Ternyata bisa kita dapatkan, nih luar biasa Nabi. Nabi seolah paham nanti umatnya bakalan kepayahan haji, kan gitu.
Duduk habis subuh, tapi sholatnya subuhnya harus berjamaah. Nah, subuh berjamaah, tidak beranjak dari tempatnya, berzikir, baca Quran sampai matahari terbit atau sampai matahari naik segala, kemudian dia sholat 2 rakaat, itulah sholat isyraq tadi itu, maka dapat pahala haji sempurna 3 kali Nabi mentaukidkan. Tapi bukan berarti habis itu, oh bisa lah nih pakai gelar haji nih, bukan. Itu hanya dapat pahalanya. Jangan kau udah haji, udah tiap hari aku haji gitu. Pahalanya, bukan perbuatannya. Gugurkah fardu haji dengan itu? Ya enggak akan gugur dengan itu dapat pahalanya saja. Nah, itu ketika kita mau ngamalin itu, kalau mau yang paling kuatnya adalah sampai matahari naik segala, kemudian sholat 2 rakaat, dapat pahala haji sempurna. Isyraq dan duha pendapat kuat dalam mazhab Syafi'i sama. Al-isyraq buat duha. Isyraq itulah duha. Kalau pendapat yang beda, isyraq, duha. Nah, ya, banyak dari tempatnya, maksudnya kita lagi di situ aja, Ustaz. Iya. Kalau seandainya mau ngambil kitab, ngambil Quran, nggak masalah. Nah, tapi kalau sambil masak udah nggak lagi. Kalau sambil misalnya lagi sambil nyapu, sambil udah nggak lagi. Memang betul-betul difokuskan saat itu. Kalau sekedar mutar badan, kalau kami kayak sekedar nyari posisi untuk pengajian gitu, itu nggak masalah. Nah, kalau qadha hajat Allah alam, apakah dia putus dengan qadha hajat Allah alam? Enggak tahu. Tapi kalau dia ini zikir kok, tapi sambil masak, sambil nyapu, sambil ngepel. Kadang ibu itu kan jam masak tuh. Ah, itu enggak. Jadi kalau mau masak sebelum subuh. Nah, pokoknya bilang sama suami, sama anak, jangan ganggu emak sampai 20 menit setelah matahari terbit. Nah, anak udah masuk sekolah, pergi sendiri. Pokoknya udah mama siapkan semua di situ. Biar waktu ini adalah waktu emak sama Allah. Nah, itu kalau seandainya itu diamalin dapat tambahan. Yang bisa ngamalin yang di pondok. Di pondok habis subuh bisa kadang langsung zikiran lama. Jadi itu duha. Wa kastisqa, dan begitu juga salat sunnah istisqa. Begitu juga salat sunnah istisqa. Salat sunnah istisqa itu salat sunnah minta hujan, harus disebut. Sengaja aku salat sunnah minta hujan. Nggak boleh sengaja aku salat sunnah saja, harus dita'yin ya. Wa kusufi syamsi au qamarin, dan juga salat gerhana matahari atau bulan harus disebut. Allah sengaja aku salat gerhana, nggak sah. Gerhana apa? Matahari atau bulan. Nah, itu harus disebut. Inilah salat-salat yang harus disebutkan padanya 2. Qasad dan ta'yin. Sengaja aku salat dan nama salatnya apa. Sekarang kita masuk ke yang berikutnya. Amman naflul mutlaqu, adapun salat sunnah mutlak. Apa itu salat sunnah mutlak? Yang tidak ada kaitan waktu dan tidak ada kaitan sebab. Mutlak niatnya mau dapat pahala saja. Kenapa kau salat mutlak? Karena mau dapat pahala. Nggak ada kaitan waktu dan nggak ada kaitan sebab. Salat istisqa, iya kita mau cari pahala, tapi sambil minta hujan. Salat duha, iya kita mau cari pahala, tapi di waktu duha. Kalau salat sunnah mutlak, mau cari pahala, nggak ada tambahannya lagi. Mutlak aja udah, memang mau salat aja, nambah pahala. Nah, tanpa waktu, tanpa sebab. Fala yajibu fihi, maka tidak wajib pada salat sunnah mutlak ini ta'yin. Memang nggak ada namanya. Namanya mau dinamai apa? Mutlak itu kalau bahasa Indonesianya apa? Aja. Bahasa Jawanya tok. Bahasa sini apa? Wah, kalah orang Jawa. Ajo, ya ajo. Salat sunnah saja, salat sunnah tok. Itu arti mutlak tadi. Siapa namamu? Ahmad. Ahmad apa? Ahmad aja. Artinya ya Ahmad saja, nggak ada tambahan lagi. Jadi salat sunnah, salat sunnah. Salat sunnah apa? Tak ada namanya, orang tak ada waktunya, tak ada sebabnya. Memang salat sunnah aja. Nah, itu nggak mesti disebut namanya karena memang dia nggak punya nama.
Itu ada namanya mutlak. Mutlak bukan nama, mutlak itu aja. Jadi kalau diterjemahi sengaja aku sholat sunnah mutlak, itu kalau diterjemahi sengaja aku sholat sunnah aja, gitu. Sengaja aku sholat sunnah kok. Jadi mutlak itu bukan nama, mutlak aja. Nah. Bal yakfi fihi niyatu fi'li salati. Tetapi memadai padanya niat mengerjakan sholat. Berarti hanya satu, apa itu? Qasad. Nih misal nih habis kita ngaji nih. Sholat apa ya? Witir udah tadi habis sholat isya. Tahajud belum tidur. Ba'diyah isya udah. Sholat sunnah apalah nih? Udah sholat sunnah aja lah. Nah, itu namanya sholat sunnah mutlak. Niatnya gimana? Allah sengaja aku sholat. Fardu, nggak fardu. Nama, nggak bernama. Jadi sengaja aku sholat. Dapat pahala, dapat. Nah, itu namanya sholat sunnah mutlak. Nah, sholat sunnah mutlak ini itu akan bisa menjadi sholat-sholat sunnah ghairu maksudah lainnya. Nah, ini mohon maaf lah ya. Ini agak butuh pemahaman lebih. Ada sholat sunnah itu yang disebut sholat sunnah maksudah. Memang dia dituju secara khusus. Tapi ada sholat sunnah itu namanya sholat sunnah ghairu maksudah. Contoh begini. Kita masuk masjid. Pokoknya sebelum kita duduk di masjid kita sholat. Sholat apa? Terserah. Yang penting sholat. Maka semua sholat yang dikerjakan sebelum kita duduk masjid itu jatuhnya sebagai sholat sunnah tahiyatul masjid. Berarti sholat sunnah tahiyatul masjid, nama khususnya tahiyatul masjid, itu bukan maksudah. Tujuan sholatnya apa? Yang penting sholat sebelum duduk. Sholat apa? Bebas. Begitu juga ada sholat sunnah wudhu. Yang penting wudhu, habis kau wudhu, kau langsung sholat. Sholat apa? Bebas. Mau kau sholat fardu, silahkan. Mau kau sholat sunnah, silahkan. Mau kau sholat apa saja, silahkan. Karena tujuannya bukan sholat secara khusus sunnah wudhu, tapi wudhu ini langsung dipakai untuk sholat. Maka sholat sunnah mutlak di sini dikatakan kama fi rak'atai tahiyyati, sebagaimana pada 2 rakaat sholat sunnah tahiyatul masjid. Masuk kita ke masjid, belum duduk nih, Allahu Akbar, sengaja aku sholat. Sholat sunnah apa jatuhnya? Mutlak, kan gitu. Tapi bisa nggak ini sebagai sholat tahiyatul masjid? Bisa. Maka sholat sunnah tahiyatul masjid tidak perlu menyebutkan tahiyatul masjidnya. Kenapa? Karena tahiyatul masjid bisa terhasil dengan sholat sunnah mutlak. Wal wudu dan wudu. Fadilahnya terangkat dari Apakah fadilahnya dapat? Kalau kata Imam Romli dapat. Tapi kata Imam Ibnu Hajar enggak. Kalau mau dapat harus diniatkan tahiyatul masjid. Kalau Imam Romli, pokoknya kau masuk, kau sholat sebelum duduk, dapat langsung pahala sholat sunnah tahiyatul masjid. Nah, Imam Romli ini untuk masalah tasyrik fin niyah, menggabungkan niat, itu paling mudah. Nggak usah disebut pun langsung dapat dua-dua. Tapi kalau Imam Ibnu Hajar, kalau mau dapat semuanya, ditakyin semuanya. Harus ditakyin semuanya. Habis wudhu, di tempat wudhu, masuk ke masjid, kemudian mau sholat qobliyah. Berarti bisa gabung berapa tuh? 3. Sholat sunnah qobliyah, sholat sunnah wudhu, sholat sunnah tahiyatul masjid. Kalau Imam Romli, niatin yang maksudah saja. Apa yang maksudah? Qobliyah. Maka langsung terhasil semuanya. Tapi Imam Ibnu Hajar, kalau kau niatin yang qobliyah, gugur tuntutan yang lain, tapi pahalanya cuma satu. Kalau mau terhasil semuanya, Allah sengaja aku salat sunnah qobliyah subuh dan tahiyatul masjid dan sunnah wudhu, harus begitu. Kalau Imam Ibnu Hajar, kalau mau terhasil pahala. Nah, versi ini pakai Imam Romli aja lah, agak enak dah, nggak terlalu berat. Wal istikharah dan salat istikharah. Apa maksud dari salat istikharah? Pokoknya kau salat, setelahnya kau doa minta pilihkan. Mau salat wajib, kalau setelahnya kita doa minta pilihkan, salat wajib kita ternilai istikharah.
Mau sholat qobliyah, mau sholat ba'diyah, mau sholat gerhana, mau sholat apapun, kalau setelahnya kita ada berdoa Allahumma, nah ya Allah, nah inni astakhiruka, sesungguhnya aku minta pilihkan kepadamu. Kalau ada doa macam begitu, semua sholatnya disebut sholat istikharah. Karena tujuannya bukan sholat istikharahnya, tapi tujuannya kau sebelum minta pilihkan sholat. Paham maksudnya? Maka kalau dia niatnya begini saja, Allahu Akbar, sengaja aku sholat. Habis itu dia berdoa istikharah, sah nggak itu sebagai sholat istikharah? Sah. Maka sholat sunnah mutlak bisa menjadi sholat sunnah istikharah, nggak wajib ditakyin. Nah, ini kalau ada yang nggak paham saat penjelasan ini nggak apa-apa, apalagi yang baru sekali ngaji. Nanti kalau udah berkali-kali baru masuk maksudnya apa begitu. Nah. Wakada salatil awabin. Nah, ini nanti ada khilaf nih. Dan begitu juga salat sunnah awabin. Versi Syekhuna, Syekh Muhammad Nuruddin, salat sunnah awabin seperti salat sunnah mutlak. Pokoknya antara maghrib dengan isya kau salat maksimal 20 rakaat, minimalnya 2 rakaat. Kalau mau ikut yang ada di dalam Sunan Tirmidzi 6 rakaat. Nah, jadi sholat sunnah awabin ini itu rakaat paling banyaknya tuh 20. Kayak sholat raweh. Minimalnya 2 rakaat. Tapi kalau mau dapat fadilah yang secara khusus dikatakan oleh Imam Tirmidzi, barang siapa man shalla sitta rakaatin yang sholat 6 rakaat bainal maghrib wal isya, antara maghrib dan isya. Habis sholat maghrib sebelum masuk waktu isya. Maka dicatatkan baginya kalau dia sholat 6 rakaat seperti beribadah 12 tahun. Seperti ibadah 12 tahun. Paling enggak itulah 20 rakaat payah, mau makan lagi, capek pulang kerja, ini itu segala macam. Di situ waktu main sama anak, payah kerja seharian, pulang sholat, habis sholat isya, habis isya tidur. Kapan anak mau nunjukkan PR-nya, apanya segala macam. Ya paling enggak 6 rakaat. Enggak bisa 6 rakaat, 2 rakaat pun jadi. Kalau 6 rakaat 12 tahun, berarti kalau 2 rakaat 4 tahun. Ya gitu ya. Bandingannya gitu. Oke, kalau 6 rakaat 12 tahun. Berarti kalau 2 rakaat 4 tahun. Itu kalau hitungannya macam yang ada di kepala kita. Enggak tahu lah kalau yang ada di sana itu seperti apa. Ya paling enggak salat 2 rakaat. Nah, ini salat sunnah awabin. Namanya banyak. Ada yang sebut namanya salat sunnah ghaflah. Salat sunnah lalai. Maksudnya bukan lalai, artinya di situ banyak orang yang lalai antara maghrib dengan isya, nonton TV ini itu segala macam, kita nggak lalai. Jadi banyak. Nah, di sini kalau kita baca wakada salatil awabin dan begitu juga salat sunnah awabin, maka berarti sholat sunnah awabin itu seperti sholat sunnah mutlak. Pokoknya sholat 6 rakaat, pokoknya sholat antara maghrib dengan isya. Maka kata Syekhuna, Syekh Muhammad Nuruddin, itu ba'diyah maghrib. Bisa masuk awabin. Setelahnya sholat hajat, niatin juga awabin. Setelahnya sholat sunnah taubat, niatin juga awabin. Boleh. Pokoknya dia itu terhasil dengan segala macam sholat sunnah. Alama qalahu, atas apa yang dikatakan oleh Syekhuna guru kami Ibnu Ziyad wal alamah as-Suyuti rahimahumallah. Kalau versi Imam Ibnu Ziyad dan versi Imam Suyuti, salat sunnah awabin sah seperti salat sunnah mutlak, sengaja aku salat, begitu saja. Walladhi jazama bihi Syekhuna, dan yang ditetapkan oleh guru kami, siapa? Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haytami fi fatawihi, pada kitab fatwa-fatwanya, anahu, bahwasannya labudda fiha, mestilah pada salat sunnah awabin itu minat ta'yin, untuk ditakyin. Jadi harus dibilang. Kalau versi Imam Ibnu Hajar, sengaja aku salat sunnah awabin, harus dibilang tuh. Duha, seperti duha. Berarti kalau versi Imam Ibnu Hajar, salat sunnah awabin maqsudah. Kalau versi ulama seperti Imam Suyuti dan Imam Ibnu Ziyad, salat sunnah awabin ghairu maqsudah. Mau pakai yang mana? Terserah. Imam Suyuti bukan ulama sembarangan.
Imam Ibnu Hajar Al-Haytami juga bukan ulama sembarangan, namun kita punya kaidah khuruj minal khilaf mustahabun. Cari pendapat yang paling aman dari perbedaan pendapat ulama, itu adalah yang paling bagusnya. Watajibu niat. Masya Allah, jam 10. Ini biasa saya udah pulang nih. Ya Allah. Watajibu niyatu fardhi fihi, ini insya Allah akan datang.